Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianda. Saya dari Prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul transformasi karakteristik komunikasi di era konvergensi media. Di mana materi ini saya ambil dari sebuah jurnal dengan review critical jurnal. Baiklah, kita mulai dari abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan dalam karakteristik komunikasi massa di era konvergensi media. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, literatur, dan wawancara dengan dosen dan mahasiswa Prodi Komunikasi, Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik di Universitas Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah karakteristik media massa dari konvensional ke digital. Media baru seperti media online, televisi digital, dan radio streaming telah muncul sebagai hasil dari perubahan ini. Karakteristik media massa juga menjadi lebih interaktif, tidak lagi bersifat satu arah seperti sebelumnya. Kata kunci, transformasi komunikasi massa, konvergensi media baru karakteristik. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Pergeseran dalam karakteristik komunikasi massa terjadi akibat pemanfaatan teknologi dalam media massa, seperti konvergensi melalui internet. Referensi tradisional dalam mata kuliah komunikasi massa masih dominan, tetapi perubahan teknologi mengubah cara komunikasi massa mempengaruhi karakteristik seperti 1. Komunikator terbelakangan terlembagakan. 2. Pesan bersifat umum. 3. Komunikasi anonim dan heterogen. 4. Media massa menimbulkan keserupakan. 5. Komunikasi massa mengutamakan isi daripada hubungan. 6. Komunikasi massa bersifat satu arah. Yang ketujuh, stimulus alat indera terbatas. 8. Umpan balik tertunda. Perkembangan teknologi dan dinamika sosial terus mempengaruhi pergeseran ini, mengubah konsep dan karakteristik komunikasi massa seiring dengan evolusi media dan teknologi informasi. Adapun rumusan masalah dari jurnal ini, bagaimana transformasi karakteristik komunikasi massa dalam era konvergensi media, dan apa bentuk media baru yang termasuk dalam kategori komunikasi massa. Tujuan dari penelitian: A. Menemukan perubahan karakteristik komunikasi massa dalam era konvergensi media. B. Mendeskripsikan bentuk media baru yang termasuk dalam komunikasi massa. Manfaat dari penelitian. Penelitian ini penting karena mata kuliah komunikasi massa masih menggunakan referensi lama yang belum mencerminkan perkembangan karakteristik komunikasi massa kini. Penelitian ini akan menghasilkan konsep baru berbasis konvergensi media untuk menyegarkan materi pembelajaran komunikasi massa. Metode penelitian yang pertama, desain pendekatan penelitian. 2. Lokasi dan subjek penelitian. 3. Metode pengumpulan data. 4. Teknik analisis data. 5. Regulasi penelitian. 6. Peta alur penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian dilakukan pada kelas aktif mata kuliah komunikasi massa yang menjadi mata kuliah wajib dan dasar bagi bahasa lanjut seperti manajemen media massa dan new media. Materi awal perkuliah menunjukkan perubahan karakteristik media massa.
yang kini lebih interaktif, terutama mahasiswa cenderung masih mengikuti pemahaman karakteristik komunikasi massa yang konvensional, belum sepenuhnya mengadopsi konsep interaktivitas yang lebih baru. Mereka lebih terbiasa menggunakan internet sebagai sumber informasi dari media konvensional. Karakteristik komunikasi massa konvensional. Karakteristik yang dimiliki oleh komunikasi massa untuk bentuk konvensional dengan bentuk digital pada era ini ditemukan beberapa perubahan karakteristik. Triangulasi teori yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh hasil kajian karakteristik media massa di era konvergensi media sebagai berikut. 1. Komunikator terlembagakan. 2. Pesan bersifat umum. 3. Komunikasi yang anonim dan heterogen. 4. Media massa menimbulkan keserpakan. 5. Komunikasi massa mengutamakan isi daripada hubungan. 6. Komunikasi massa bersifat satu arah. 7. Stimulus ala indera terbatas. 8. Umpan balik tertunda. Bentuk media baru dalam komunikasi massa. Desentralisasi. Media konvergen seperti kompas.com memungkinkan berbagai format konten, teks, suara, video, dan interaksi melalui platform seperti Kompasiana mengubah cara penyajian berita dan keterlibatan pembaca. Berkemampuan tinggi. Pengantaran melalui media kabel dan satelit mengatasi hambatan komunikasi dari pemancar siaran lainnya, memfasilitasi kolaborasi antar media dengan saring konten dan informasi. Interaktif, memungkinkan proses komunikasi timbal balik di antara pelaku komunikasi dengan memilih, menjawab, dan menukar informasi secara langsung. Fleksibel, media baru ini dapat berbentuk, berisi, dan digunakan secara fleksibel melalui internet, memungkinkan penetrasi global dan mengintegrasikan media lama ke dalam jaringan cyberspace. Media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Media massa baru memanfaatkan teknologi interconnected network internet yang didefinisikan sebagai medium yang terkoneksi sehingga pengguna terhubung dengan jaringan informasi. Pembahasan. Media massa baru telah mengalami perubahan transformasi bentuk yang ditandai dengan digunakannya internet sebagai basis sentralnya, yang sangat berbeda dengan media konvensional. Di bawah ini, yang merupakan bentuk dari media massa baru dapat dikategorikan sebagai berikut: jurnalis online, televisi digital, radio streaming. Kesimpulan, transformasi media massa menuju era konvergensi menandai pergeseran dari komunikasi satu arah menjadi interaksi dua arah, mengubah sifat dan tujuan komunikasi. Media baru seperti jurnalis online, radio streaming, dan televisi digital menerapkan karakteristik ini. Media massa baru memungkinkan umpan balik langsung dari masyarakat, meningkatkan interaktivitas dan kecepatan dalam mendapatkan informasi. Perkembangan ini menunjukkan dinamika dunia yang selalu berubah. Dengan konvergensi media membawa kemudahan dan kecepatan dalam komunikasi. Saran dalam penelitian ini adalah: 1. Sebagai mata kuliah wajib pada prodi ilmu komunikasi, materi mata kuliah komunikasi massa dapat menyesuaikan karakteristik yang bersifat digital. Yang kedua, terbatasnya referensi yang baru tentang karakteristik komunikasi massa
Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu acuan pada materi komunikasi massa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah pun saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.